Selamat siang semua, dalam Profit Successful dari platinumforex.id. Kalau kali ini saya coba membahas tentang yang lagi heboh 2 hari yang lalu. Ada sebuah tayangan dari Metro TV, tayangan realitas yang diupload di YouTube pada tanggal 12 Juli 2022 yang berjudul Realitas Rayuan Maut Robot Trading. Jadi ini buat teman-teman yang berkecimpung di dunia forex mungkin akan memberikan apresiasi kepada Metro TV, salah satu media nasional yang terkenal di publik yang berani memberitakan tentang salah satu robot trading, dan di sini lebih fokus ke ATG atau Auto Trade Gold. Bagi teman-teman yang sudah berkecimpung lama di forex, banyak robot trading yang sudah scam, bahkan nggak bisa WD, dan terakhir ATG juga mengalami WD yang ditunda-tunda dan dipersulit. Kali ini Metro TV menjadi salah satu juri bicara buat teman-teman yang salah satu perwakilan dari curahan hati teman-teman member yang menjadi korban. Jadi di dalam realitas acara yang dipublish oleh Metro TV benar-benar belak-belakan membongkar, menguliti, dan membedah jerian dari ATG. Ada 5 poin penting yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah mungkin teman-teman harus melihat komentar di YouTube-nya ini ya. Ini salah satunya, semoga tindakan kejahatan dari penipuan berkedok trading ini dapat segera ditindaklanjuti karena jelas-jelas sudah merugikan masyarakat, dan semoga ada titik terang antek-antek ATG Ponzi dapat segera ditangkap. Ini juga ada komentar lagi. Lihatlah nasib kami, orang banyak 200.000 member lebih menjerit menangis berjuang tiada henti. Berilah kesaksian sebenarnya Kabir Eskrim, janganlah takut akan kebenaran, sesungguhnya ada Tuhan di samping kita. Sepertinya ada kepentingan balik ini, tapi terlepas dari semua itu saya setuju media harus berani menyuarakan adanya tindak pidana penipuan yang banyak terlindung pada pejabat negara. Jadi memang rata-rata banyak yang salut dengan Metro TV ya. Metro TV mantap, berani memberitakan yang benar. Investigasi yang jelas dan terang benerang terbongkar permainannya. Mampus hancurkan ATG sampai ke akar-akarnya. Ya memang itu rata-rata suara dari netizen yang sebagai member ATG dan kesulitan WD. Metro TV memang oke, berdoa semoga ada jalan keluar dengan doa kekuatan ya teman-teman. Ini baru namanya media, bravo Metro TV. Thanks to Metro TV selalu mendengar yang terjadi di masyarakat. Bagus, tolong diviralin biar Wahyu Kenzo sadar balikin duit member yang invest di ATG. Leader-leader kaya jalan-jalan pakai duit kita, bukan asli kaya, asli nipu. Mantap Metro TV. Ayo Metro TV, bravo, bantu ungkap pencucian uang ATG, kasihan masyarakat yang nggak tahu dan dibodohi. Jadi memang rata-rata ya korban dari ATG itu memang banyak, dan hampir media nasional belum ada yang berani belak-belakan seperti Metro TV ini. Rata-rata pemain forex khususnya yang join di ATG pasti akan berterima kasih ke Metro TV. Kemudian poin yang kedua, dalam video yang berdurasi 21 menit ini dan di menit 8, OJK bahkan memasukkannya dalam daftar investor alert di portal resmi Otoritas Jasa Keuangan. Namun kala itu, pihak ETG membantah telah melakukan penggalangan dana masyarakat. Anehnya, hanya 4 bulan berselang,
dari pengumuman OJK. Persisnya, di bulan September 2021, Wahyu Kenzo merilis New Pansaka. Hadir juga di acara tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo. Bambang Susatyo hadir di acara disebut dalam kapasitasnya sebagai penasihat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Bapak selaku Dewan Penasihat di APLI juga Pak, salah satu anggotanya kan juga ada ikutan menjual robot trading Pak. Dan salah satu CEO-nya juga mungkin dengan memanfaatkan gerakan Bapak ini untuk mencari para member baru. Ini bagaimana Pak kira-kira tanggapannya Pak Bamsud soal robot trading ini Pak? Ya sesuai dengan aturan aja. Oke. Gimana Pak? Sesuai dengan aturan, kan ada aturannya. Oke. Ya. Dan saya mendorong pemerintah untuk segera melakukan regulasi yang ada. Ya, gitu. Untuk anggota Bapak yang tetap ikutan menjual bagaimana? Tadi, bukan anggota saya. Anggota tadi. Yang di Pansaka itu Pak? Itu anggota tadi, APLI bukan ya? Ya APLI Pak. Bapak kan selaku Dewan Penasihat Pak? Siapa yang bilang? Di pengurusan APLI-nya? Jadi di menit ke-8 itu ada sosok pejabat RI, boleh dibilang di situ disebut oleh jurnalis Metro TV adalah Bapak Bambang, dan sebagai pimpinan Ketua MPR yang hadir dalam acara rilis produk Pansaka atau Trade Goal 5. Mungkin banyak member yang kira-kira bertanya-tanya tentang kira-kira apakah ada keterlibatan atau tidak. Jadi ini menjadi poin penting di dalam video yang dirilis oleh Metro TV. Kemudian di menit ke-10 di video realitas milik Metro TV ini ada bagian penting yang harus teman-teman cermati, adalah sosok di manakah posisi Dinar Wahyu Kenzo. Kita lihat. Tim Realitas berusaha meminta konfirmasi kepada PT Pansaka di kawasan Jalan Tomang Raya, Jakarta Pusat. Namun surat permintaan wawancara yang kami layangkan hingga kini belum mendapat balasan. Tunjuknya buat Pansaka atau bukan? Pansaka ya, itu saya nyertainya CEO-nya langsung, karena kan saya nggak tahu harus kemana gitu kan. Saat ini saya sedang berada di depan kantor Pansaka dan tim Realitas telah berupaya untuk mengonfirmasi ataupun mencari jejak Dinar Wahyu Satyendifrik alias Wahyu Kenzo, mulai dari alamat kantor dan alamat rumah yang kami dapatkan. Namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Wahyu Kenzo dan manajemen Pansaka sedang berada di luar negeri. Realitas juga mendatangi alamat lain yang tertulis di laman resmi pansaka.id, yaitu di Jalan Manunggal Kebonsari nomor 2B Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Di lokasi ini, Realitas mendapati sebuah gudang pengemasan dan pengiriman barang. Pekerja yang kami temui mengaku tidak mengetahui siapa bos alias pemilik usaha tersebut. Penelusuran berlanjut ke Malang untuk mencari kediaman Wahyu Kenzo di Jalan Embong Brantas. Menurut informasi warga setempat, rumah ini milik keluarga Anggi Jesse, istri Wahyu Kenzo. Namun sejak beberapa bulan terakhir, rumah ini hanya dihuni anak indekos. Terlihat Wahyu lewat? Waduh, udah 3 bulanan mungkin. 3 bulan. Sebelum itu masih kesini berarti Mas Wahyunya? Jarang. Jadi tim Realitas juga mencari sosok Wahyu Kenzo yang digadang-gadang bertanggung jawab dengan ATG 5 atau Auto Trade Goal, yang rata-rata membernya susah untuk mau withdraw atau mau WD dananya. Jadi ini adalah bagian penting atau poin yang paling penting di riset dari acara Realitas. Ya boleh dibilang ini sangat membantu teman-teman yang resah dengan kondisi WD di ATG. Ya mungkin tujuannya ketika tim Realitas dari Metro TV berhasil menemui Wahyu Kenzo, bisa jadi solusi masalah kemudahan WD bisa didapat ya.
karena sosok tersebut merupakan kunci dari ATG ini. Kemudian di menit 15.50 ada poin yang penting lagi, bahwa sebenarnya broker ATG atau Lego Market itu siapakah yang buat? Kita lihat. Karena mereka tidak terdaftar di Bapepti. Auto Trade Gold bekerja sama dengan broker bernama Lego Market dan RBG Limited. Jika dilihat, dua pialang berjangka ini beralamat di luar negeri. Tim Realitas menelusuri jejak kedua perusahaan pialang tersebut. Lego Market LLC tercatat beralamat di Saint Vincent and Grenadines di Kepulauan Karibia. Setelah melakukan penelusuran mulai dari alamat IP dan mendapatkan nomor telepon, ditemukan yang meregistrasi perusahaan ini merupakan orang Indonesia dengan admin name Muhammad Rojib dan email bayucnd@gmail.com. Namun hasil dari penelusuran pemilik email tersebut ditemukan satu nama bernama Bayu Walker dengan beralamatkan di Surabaya. Ketika nomor telepon yang terdaftar dicek menggunakan aplikasi pengecekan nama, ditemukan satu nama dari pencarian tersebut, yaitu Chandra Bayu Mahardika. Lego Market juga bekerja sama dengan perusahaan pialang berjangka bernama RBG Limited. Perusahaan ini beralamatkan di London, Inggris. Hasil penelusuran tim Realitas, terdapat dua nama Mardika Chandra Bayu dan Sabtian Daifrik Dinar Wahyu. Keduanya tercatat sebagai director dan terakhir aktif pada Maret 2021. Dan ternyata status perusahaan ini adalah dorman. Anehnya, dengan segala kejanggalan yang ditemukan, robot trading ATG ini masih bisa beroperasi hingga terakhir 13 Juni lalu. Jadi kira-kira siapakah yang membuat broker tersebut? Dari penelusuran tim Realitas bahwa memang broker tersebut atau perizinan perusahaan broker di Saint Vincent and the Grenadines, yaitu broker Lego Market, ternyata dibikin oleh orang Indonesia ya, Bayu Walker, yang alamatnya tadi tertera di Surabaya. Jadi sebenarnya broker itu ada atau tidak, atau palsu atau asli, karena ternyata alamat yang di sana hanya sebuah alamat virtual office saja ya, jadi bukan, dan tetap yang bikin, yang meregistrasi tetap orang Indonesia ya. Jadi sebenarnya broker ini ada atau tidak, sudah kelihatan jawabannya. Kemudian terakhir, bahwa teman-teman akan bisa paham bahwa broker dari ATG ini atau broker dari perusahaan robot trading ini asli atau palsu. Kita lihat di menit ke-18. Ke Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri menyebut ada kesamaan modus dari praktik robot trading. Mereka selalu mencantumkan nama dan alamat broker di luar negeri, namun sejatinya antah berantah alias palsu belaka. Ya, jadi biasanya robot trading tersebut menggunakan broker-broker dari luar negeri, sehingga tidak bisa dicek oleh kita, ya kan? Hong Kong, Singapura, Belanda, Jerman. Nah, jadi broker-brokernya tentunya dari luar negeri. Tapi itu semua bohong semua, tidak benar, karena tidak ada uang yang mengalir untuk transaksi investasi, tidak ada. Kita sudah berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman-teman PPATK, semua itu adalah bohong. Jadi semua menggunakan ponzi. Jadi dijelaskan oleh Bapak Wisnu bahwa memang rata-rata robot trading broker luar negeri adalah sebagai kedok belaka ya. Jadi sebenarnya memang kedok tersebut dibuat untuk sebuah produk ponzi yang tidak ada aliran investasi dana ke sana. Jadi itu hanya sebuah perusahaan yang bisa dibilang fiktif atau hanya sekedar nama belaka.
Mudah-mudahan 5 poin ini bisa jadi pelajaran, dan buat teman-teman yang belum terjun di dunia forex, hati-hati dengan penawaran sebuah produk forex yang menjanjikan profit pasti. Produk forex yang benar tidak ada yang pernah menjanjikan profit pasti, dan produk forex yang benar brokernya adalah broker dengan regulasi yang jelas. Jadi berhati-hatilah dan bijaklah dalam bertrading di forex. Bravo Metro TV. Sekian, terima kasih, salam profit.